Bab 761. Dengan senyum lembut, Zeke menepuk kepala mereka. Akhirnya aku menemukan kalian berdua. Keduanya menjawab, Zeke, kami juga mencarimu. Zeke hanya berkata dengan tenang, aku tahu. Bangun sekarang. Oke. Keduanya berdiri dan diam-diam mengambil tempat di samping Zeke. Angin sepoi-sepoi menyapu, dan itu membuat hati semua orang bergidik. Kerumunan itu menjadi gila. Apa? Apakah kita melihat sesuatu? Apakah Tuan ke-11 rahasia baru saja berlutut di depan Zeke dan memanggil namanya? Dan Zeke bahkan menepuk kepala mereka. Apa-apaan? Siapa si Zeke Williams itu? Bahkan para penambang kematian pun bersikap rendah hati di hadapannya. Sekarang, semuanya menjadi menarik. The Ferryman of the Dead telah ditugaskan untuk melawan Zeke, tetapi mereka akhirnya mengadakan reuni. Di mana sih konfrontasinya? Zeke memandang Sim dengan rasa terima kasih dan berkata, Tuan Owens, terima kasih telah menyatukan kembali saya dan saudara ipar saya. Saya berutang budi padamu. Pev. Sim batuk darah mendengar kata-katanya. Dia tidak bisa menerima kenyataan kejam ini. Lebih buruk lagi, Zeke sebenarnya berterima kasih padanya. Apakah Anda membuat penggalian pada saya? Semua yang terjadi di hadapannya terlalu berat untuk dia tangani. Akibatnya, dia mulai batuk darah. Dia belum pernah mengalami pukulan seperti ini dalam hidupnya. Charon memelototi Sim. Kamu bajingan, beraninya kamu mengadu domba kami dengan Zeke. Aku akan menghancurkanmu seperti kacang. Haros menyarankan, mengapa tidak melemparkannya ke dalam panci berisi minyak mendidih saja. Saya suka kentang goreng. Zeke buru-buru menghentikan mereka berdua. Cukup. Tuan Owens adalah dermawan kami. Bagaimana Anda bisa mengatakan hal-hal yang begitu kejam kepadanya? Zeke benar-benar berterima kasih kepada Sim. Skornya dengan Tuan Quinn tidak berarti apa-apa dalam menghadapi reuni dengan saudara iparnya. Sim tidak punya pilihan lain, jadi dia buru-buru kembali ke mobilnya dan pergi. The Ferryman of the Dead berteriak pada kerumunan, kalian semua menghalangi pintu. Jika kalian akhirnya mengganggu bisnis Zeke, kami tidak akan pernah melepaskan kalian dengan mudah. Kerumunan berhamburan dalam keputusasaan. Kita celaka. Isten ditakdirkan. Gavin Zakari dikalahkan, 13 penjaga terbunuh, dan Reben Mak telah berubah menjadi pengkhianat. Sekarang, bahkan Ferryman of the Dead tampak bersahabat dengan musuh. Sepertinya Tuan Quinn tidak punya siapa-siapa lagi di sisinya. Keluarga Quinn yang telah didirikan di Isten selama lebih dari 1 abad akan segera hancur. Zeke melirik Caleb dan Hadley. Jika kamu tidak punya urusan lain di sini, kamu bisa pergi. Kami tidak akan menyajikan makan siang. Saat itulah Hadley dan Caleb kembali sadar. Ya Tuhan. Dapatkah seseorang memberitahu saya apa batasan Zeke? Meski tahu bahwa Zeke adalah orang yang kuat, mereka masih meremehkan kekuatannya. Dia mengabaikan Caleb dan Hadley, lalu masuk ke mobil bersama penumpang orang mati. Charon menghela nafas, Zeke, ada banyak hal yang ingin aku bicarakan denganmu. Haros setuju, sama di sini. Lanjutkan, kata Zeke. Charon melanjutkan, ada terlalu banyak hal. Saya tidak tahu harus mulai dari mana. Haros mengulangi, sama di sini. Zeke menjawab, kalau begitu simpan untuk dirimu sendiri. Aku akan menelepon Lone Wolf dan Soul Wolf nanti. Aku yakin mereka akan sangat senang mendengar ini. Charon tertawa, haha. Kita akan minum sampai habis malam ini. Haros berseru, aku juga. Zeke menatap Haros, kehilangan kata-kata. Pria ini tidak berubah. Dia masih mengulangi, sama di sini, untuk setiap percakapan yang kami lakukan. Bagaimana dia akan menemukan istri seperti ini? Aku harus menyusahkan Lacey untuk mencarikan wanita yang baik untuknya. Zeke kemudian menelepon Lone Wolf dan Soul Wolf untuk memberitahu mereka tentang reuni mereka. Seperti yang diharapkan, ketika keduanya mendengar bahwa saudara ipar mereka kembali, mereka menjadi gila karena kegembiraan. Segera, mereka terbang dengan helikopter untuk bertemu dengan mereka. Bab 762. Ketika keempatnya bertemu, mereka saling berpelukan. Brengsek, kemana saja kamu? Aku sangat merindukanmu. Apakah neraka berdarah?
Kenapa kamu bertanya tentang ini? Kau bilang sialan. Anda idiot. Ayo, ceritakan apa yang telah kamu alami selama ini. Kenapa kamu begitu kurus sekarang? Ceritanya panjang. Ayo minum. Ayo mengobrol sambil minum. Pelayan, tolong 5 karton. Pelayan berjalan mendekat dan bertanya, Tuan, apakah Anda ingin gemuk atau bir? Lone Wolf menjawab, bukan bir. Saya ingin 5 karton anggur putih. 1 kotak untuk kami masing-masing. Pelayan itu terdiam. Oleh karena itu, kelima orang itu masing-masing memiliki 1 karton anggur putih. Bahkan jika toleransi alkohol mereka baik, setelah jumlah yang mereka minum, mereka mulai tersandung pada kata-kata mereka dengan wajah memerah. Setelah mereka cukup mengejar, mereka mulai berdebat di antara mereka sendiri. Tak satu pun dari mereka yang mau mengakui bahwa mereka lebih lemah dari yang lain. Pada akhirnya, Lone Wolf menyarankan, apa yang kita lakukan? Mari kita bertukar pukulan. Kita akan tahu siapa yang sebenarnya. Haha. Saya setuju, yang lainnya tertawa. Zeke menjadi sedikit kesal. Baiklah. Duduk saja. Ketika Zeke berbicara, yang lain terdiam dan menunggu dengan sabar. Zeke, apa yang kamu butuhkan dari kami? Zeke melanjutkan, kami telah menemukan 7 dari 10 dari komando. Saya berharap untuk mencari 3 pejuang yang lebih kuat, jadi kami akan memiliki 10 orang. Kemudian, kami akan melibatkan diri dalam sesuatu yang besar. Kata-katanya menggelitik minat orang lain. Seberapa besar? Zeke menjelaskan, salah satu negara telah bertindak baru-baru ini. Mereka telah mencoba keberuntungan mereka di perbatasan. Aku ingin membawamu ke sana untuk bersenang-senang. Buat musuh kita gemetar di sepatu bot mereka. Mata mereka menyala. Haha. Kedengarannya bagus. Kami akan menghancurkan mereka. Lone Wolf menamparkan kepalanya dan berkata, aku sangat asyik dengan minum sehingga aku lupa tentang satu hal penting ini. Zeke, aku ingin memperkenalkan seseorang kepada komando. Zeke bertanya, siapa itu? Lone Wolf melihat waktu dan bergumam, kamu harus mengenalnya, dan dia harus ada di sini kapan saja. Saat itu, suara deru helikopter terdengar dari luar. Lone Wolf menjelaskan, dia di sini. Ayo keluar dan sambut dia. Rombongan keluar dari hotel. Helikopter perlahan mendarat. Pintu terbuka, dan seorang pria buff turun dari helikopter. Ketika Zeke melihat pria itu, matanya berbinar. Hudson. Itu adalah teman sekelas SMA-nya, sahabatnya, dan ayah biologis Sharon, Hudson Kalum. Saat itu, Hudson didirikan oleh mantan istrinya dan kakinya patah oleh seseorang. Zeke adalah orang yang mencari keadilan untuknya dan mengirimnya ke ruang Cygnus untuk mendapatkan perawatan untuk kakinya yang patah. Perawatan Hudson telah tertunda terlalu lama, sehingga perawatan tradisional tidak berhasil untuknya. Oleh karena itu, Cygnus Room telah menggunakan teknologi mutakhir untuk memasukkan nanoteknologi ke dalam tulangnya. Pakar dari Cygnus Room telah memberitahunya bahwa begitu kaki Hudson pulih sepenuhnya, dia dapat dengan mudah membunuh seekor gajah dengan satu tendangan. Zeke mengamati kaki yang patah. Dia berjalan dengan langkah kaki yang ringan dan mantap, dia tidak tampak seperti orang cacat sama sekali. Memang, Cygnus Room adalah lembaga penelitian terbaik rahasia. Hudson bergegas ke Zeke dan memeluknya. Haha. Aku kembali. Setelah salam sederhana, Zeke tersenyum dan berkata, bagaimana tendanganmu dengan kaki itu sekarang, Hudson? Hudson menggelengkan kepalanya. Saya tidak yakin. Saya pergi jalan-jalan kemarin, lalu saya tidak sengaja menendang hidran dan pecah menjadi 2. Apakah begitu? Lone Wolf menatap kaki Hudson dengan antusias. Apakah teknologi Cygnus Room begitu canggih? Saya tidak sabar untuk mengetahuinya. Hudson tertawa, Lone Wolf, aku siap saat kamu siap. Datang. Keduanya menendang. Bang. Gelombang suara yang keras dihasilkan dari tendangan mereka, dan debu terbang dari tanah. Lone Wolf meraih kakinya dan melolong, brengsek, sakit. Apakah kamu mengganti tulangmu dengan baja? Bab 763. Hahaha. Zeke tersenyum. Lone Wolf memiliki lengan yang kuat, tetapi kakinya adalah kelemahannya.
Dia secara alami akan kalah ketika dia menggunakan kelemahannya untuk bersaing dengan kekuatan orang lain. Zeke bergumam, ayo. Ayo kembali dan lanjutkan minum. Haros tertawa, haha. Mari kita minum sampai kita menyeberangi jembatan itu. Charon menjawab, diam. Jangan gunakan idiom jika Anda tidak tahu cara menggunakannya dengan benar. Di istana kekaisaran yang mewah, Tuan Queen sedang melatih serigala Siberia miliknya. Dia puas dengan sekawanan serigala ini. Mereka kejam, dan mereka bahkan akan saling membunuh hanya untuk mencicipi daging. Mereka lebih ganas daripada anjing manapun yang dia miliki di masa lalu. Merasa lelah karena latihan, Tuan Queen duduk dan menyesap cangkirnya. Draco, ada kabar dari Sim? Draco tersenyum. Belum. Mungkin Sim sedang dalam perjalanan karena dia ingin memberitahumu kabar baik secara langsung. Tuan Queen mengangguk dengan senyuman sebagai balasannya. Ya. Sim telah menugaskan Ferryman of the Dead untuk ini. Seharusnya tidak ada masalah kali ini. Aku sudah melihat kemampuan mereka. Mereka pasti menang bahkan jika mereka melawan Master Normal. Bahkan Master Top seperti saya tidak dapat menjamin bahwa saya akan dapat mengalahkan mereka berdua dalam 10 langkah. Draco bergumam, Tuan Queen, mereka tidak ada bandingannya denganmu. Lagi pula, mereka bekerja sebagai sebuah tim. Jika mereka dipisahkan, aku yakin mereka akan jauh lebih lemah. Tuan Queen menarik napas dalam-dalam. Itu tidak mungkin karena aku belum pernah melihat mereka berpisah. Saat itu, telepon Draco berdering. Draco melaporkan, ini dari Sim. Tuan Queen menginstruksikan, letakkan dia di pengeras suara. Draco melakukan seperti yang diperintahkan. Sim terengah-engah, Tuan Queen, saya punya kabar buruk. Jantung Tuan Queen berdetak kencang. Apa yang salah? Sim menjelaskan, orang-orang Feri orang mati mengenal Zeke, dan dia dulunya adalah pemimpin mereka. Misi itu gagal bahkan sebelum dimulai. Apa? Tangan Tuan Queen gemetar, dan dia menjatuhkan cangkirnya dan cangkir itu pecah berkeping-keping di lantai. Penumpang orang mati mengenal Zeke, dan dia adalah pemimpin mereka. Siapa Zeke yang membuat Ferryman of the Dead menurunkan diri di depannya? Hanya seorang pengusaha dari Rivermouth. Itu pasti lelucon. Musuh macam apa yang ditugaskan bosku padaku? Dalam sekejap, Tuan Queen tampak seperti berusia 10 tahun. Dia berbaring merosot di kursi, terengah-engah. Gavin Zakari dikalahkan, 13 penjaga terbunuh, Reben Mak telah berubah menjadi pengkhianat, dan kekuatan dunia bawah lepas kendali. Bahkan Ferryman of the Dead telah bergabung dengan pihak musuh. Sekarang, Tuan Queen tidak punya siapa-siapa lagi. Alarm bahaya di benaknya meraung-raung. Ponsel Draco berdering lagi. Dia dengan hati-hati melirik Tuan Queen sebelum melangkah keluar dari ruangan untuk menerima telepon. Sesaat kemudian, dia kembali dengan tatapan serius. Siapa itu? Tuan Queen menyadari ada yang tidak beres dengan panggilan itu ketika dia melihat perubahan ekspresi Draco. Draco dengan hati-hati menjelaskan, para pengusaha, politisi, dan kekuatan dunia bawah di pihakmu telah menelepon untuk menanyakan bagaimana persiapanmu melawan bencana ini. Kedengarannya seperti mereka berpikir bahwa kamu kehabisan akal. Mereka terdengar seperti mereka akan pergi. Untuk meninggalkan sisimu untuk Zeke sebagai gantinya. Tuan Queen mencibir, aku sudah kehabisan akal. Haha, kartu as di lengan bajuku adalah aku. Dia memutar pergelangan tangannya. Sudah lama sejak aku bergerak. Tinjuku gatal untuk bertabrakan dengan sesuatu. Draco, kau benar. Seharusnya aku yang melawan Zeke sejak awal. Draco berseri-seri, Tuan Queen, kamu nomor 2 di peringkat rahasia. Jika kamu bergerak, aku yakin kamu akan membalikkan keadaan. Bab 764. Tuan Queen mengangguk. Baiklah. Sebarkan beritanya. Aku secara resmi menantang Zeke Williams untuk berduel. Jika dia menolak, dia harus keluar dari stand dan tidak pernah kembali lagi. Kecakapan bertarung seorang master terlalu besar sehingga mereka secara teknis tidak diizinkan untuk bergerak dengan mudah. Mereka tidak dapat melakukan hal-hal seperti yang telah dilakukan Reben Mak, mereka tidak diperbolehkan memainkan trik curang. Satu-satunya cara mereka bisa melawan orang lain adalah dengan menantang orang itu untuk berduel. Hanya ketika pihak lain telah menyetujuinya, maka mereka bisa bergerak.
Draco mengangguk cepat. Tentu saja. Aku akan mengatur waktu dan tempat untukmu. Oke, Tuan Queen mengangguk. Juga, biarkan mereka yang akan berpindah pihak menonton pertempuran. Aku akan membuat pertempuran ini menjadi pertunjukan bagi mereka. Biarkan aku melihat siapa yang berani berpikir untuk mengubah sisi lagi. Tiba-tiba, telepon pribadi Tuan Queen berdering. Itu dari bos. Tanpa ragu, bos itu menelepon untuk menegurnya. Setelah menenangkan diri, Tuan Queen menerima panggilan itu. Bos, apakah kamu mencariku? Bos menjawab dengan dingin, Queen, kamu telah mengecewakanku. Dari caraku melihat situasinya, apakah kamu berencana untuk menyerahkan Isten? Tuan Queen dengan cepat menjelaskan, Bos, saya telah meremehkan musuh saya, dan itu memperburuk situasi. Tapi jangan khawatir. Saya akan menghadapinya sendiri kali ini. Bos bersenandung, bagus. Itu akan menghilangkan beban pikiranku. Ingat, bahkan jika kamu tidak bisa membunuh Zeke, kamu harus menahannya di Isten. Kamu tidak bisa membiarkan dia kembali ke Rivermouth. Aku sudah mengirim John ke Rivermouth. Dia akan mengaktifkan racun di tubuh Paul dan membunuhnya. Merkuin cerah. Haha, hebat. Kali ini, kita akan bisa mencabutnya untuk selamanya. Bos kemudian berkata, saya mendengar bahwa Anda sedang melatih sekawanan serigala baru-baru ini, bukan? Tuan Queen bingung mengapa bosnya peduli dengan serigala-serigalanya. Dia menjawab, ya. Mereka adalah serigala Siberia murni. Bos berkata, Paul tinggal di pangkalan militer, dan keamanan di sana ketat. Saya khawatir John tidak akan bisa mendekati target. Saya ingin meminjam serigala Anda untuk membiarkan mereka masuk ke pangkalan untuk membuat kekacauan. Hanya dengan begitu John akan memiliki kesempatan untuk menyelinap masuk. Tuan Queen menjawab dengan sangat cepat, tidak masalah. Bos melanjutkan, orang yang mengirim serigala harus seseorang yang Anda percaya. Tidak ada informasi yang harus keluar dari tempat ini untuk menghindari Zeke mencari bantuan untuk menghentikan John. Saya mengerti. Dalam 1 jam, berita tentang Tuan Queen menantang Zeke untuk berduel telah menyebar ke seluruh Isten. Tuan Queen adalah Master Top, dan dia adalah yang kedua di peringkat rahasia. Dengan kata lain, Ferryman of the Dead tidak ada bandingannya dengan dia. Jika dia akan melawan Zeke, Zeke pasti sudah mati. Sejak Tuan Queen membangun reputasinya, jarang ada orang yang menyaksikannya bertarung. Sekarang mereka memiliki kesempatan untuk melakukan itu, mereka bisa mati tanpa penyesalan. Mereka yang berpikir untuk mengubah sisi mengabaikan pemikiran mereka saat mereka mengejek diri mereka sendiri. Mereka mengira bahwa Tuan Queen akan berada di ujung jalan ketika ketiga orangnya yang paling cakap turun. Namun, mereka lupa bahwa kartu as Tuan Queen di lengan bajunya adalah dirinya sendiri. Dalam waktu singkat, tiket untuk menonton pertempuran terjual seperti kue panas. Seolah-olah tiketnya terbuat dari berlian, hampir mustahil untuk mendapatkannya. Bagaimanapun, Master Top Isten memiliki pengaruhnya di seluruh negeri dan tidak hanya Isten. Henry, anak baptis Gavin Zakari, adalah orang yang secara pribadi mengirim undangan duel ke Zeke. Untuk menghindari dipukuli, dia membawa puluhan pengawal bersamanya. Henry khawatir Zeke tidak mau menerima tantangan itu, jadi dia siap memprovokasi Zeke untuk menerimanya. Yang mengejutkan, Zeke menyetujuinya dengan mudah. Itu membuat Henry bersemangat. Haha. Williams, tidak masalah jika kamu seseorang yang mampu. Kamu tidak bisa lebih baik dari orang nomor 2 di rahasia. Kamu benar-benar mati kali ini. Kasihan sekali Lacey. Dia akan menjadi janda muda. Dia menghela nafas, sayangnya, aku dilahirkan dengan kebaikan. Aku akan menjadi pemulung dan menjaga Lacey dengan baik untukmu. Lacey, tunggu aku. Aku datang. Bab 765. Dengan mengatakan itu, Henry kembali ke mobilnya dengan pengawalnya dan melaju menuju Rivermouth. Saat dia pergi, Hartley merangkak keluar dari sudut. Dia memutar matanya ke arah yang ditinggalkan Henry dan mendidih, persetan, milikku Lacey. Beraninya kau berpikir untuk menyentuhnya. Kau bisa bermimpi. Kemudian, dia pergi ke kantor Zeke untuk melaporkan masalah ini kepadanya. Zeke mencibir, dasar bajingan. Dia orang bodoh yang gigih. Tolong pergi dan lindungi Lacey sekarang. Hartley menatap Zeke dengan agak kejam. Zeke, jangan khawatir.
fokus saja mengirim Tuan Queen ke neraka. Aku akan berada di sisi Lacey, dan aku akan menjaganya dengan baik untukmu. Zeke frustrasi. Menikahi istri cantik memang merepotkan. Ada berbagai macam orang yang tertarik padanya. Setelah menaklukkan Isten, saya pasti tidak akan meninggalkan istri saya lagi. Waktu berlalu dengan cepat. Segera, itu adalah hari duel. Duel tersebut digelar di arena tinju bawah tanah terbesar di Isten. Arena tinju ini dulunya milik penjaga keenam, dan itu adalah bisnis yang menggiurkan. Setelah kematiannya, banyak yang berjuang untuk mendapatkan kepemilikan arena tinju. Perkelahian terus-menerus pecah di sini. Dalam 7 hari, sudah 6 kali terjadi perpindahan kepemilikan. Baru kemarin, Draco akhirnya datang untuk menenangkan situasi di arena tinju dan mengambil alih tempat itu. Pagi-pagi sekali, banyak dari keluarga bangsawan bergegas masuk. Mereka adalah satu-satunya yang mendapatkan tiket untuk memasuki arena. Banyak dari keluarga kaya bersedia mengambil peran sebagai penjaga dalam menjaga ketertiban hanya untuk melihat sekilas pertarungan Tuan Queen. Dua karakter utama belum tiba, tetapi tempat itu sudah ramai dan ramai. Beberapa bahkan mulai bertaruh. Di pagi hari, Zeke mandi. Hari ini, dia akan memamerkan kekuatannya yang sebenarnya dan membuat Tuan Queen menyia-nyiakannya semampunya. Setelah semuanya siap, dia pergi ke arena tinju bawah tanah. Dia berada di tengah jalan ketika dia tiba-tiba melihat Land Rover mengikuti di belakangnya perlahan. Zeke mengerutkan kening. Siapa yang mengikutiku? Dia dengan hati-hati mengendarai mobilnya menuju daerah yang lebih tenang, berencana untuk membalikkan mobil lain dengan tabrakan untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi. Saat itu, telepon Zeke berdering. Ketika dia melirik ide penelepon dan dia menjadi emosional. Itu adalah pemimpin organisasi pembunuh Necromancer, Rosie White. Apakah dia mau memaafkanku sekarang? Zeke langsung mengangkat panggilan itu. Rosie, akhirnya kau meneleponku. Rosie dengan dingin berkata, teruslah mengemudi. Jangan berhenti. Zeke membeku. Rosie, apakah kamu yang di belakangku? Rosie menjawab, ya. Tanpa sadar, Zeke hendak menginjak rem. Rosie mengulangi, teruslah mengemudi. Jangan berhenti. Kamu tidak berhak menemuiku sekarang. Kamu hanya bisa bertemu denganku ketika kamu keluar dari arena tinju hidup-hidup. Zeke tersenyum. Sepertinya Rosie khawatir dia akan dibunuh oleh Tuan Queen. Dia meyakinkan, jangan khawatir. Tuan Queen belum menjadi ancaman bagiku. Rosie mendengus, saya sudah mengirim seseorang untuk meracuni Tuan Queen. Selama Anda bisa bertahan dalam 2 gerakannya di atas ring, dia akan mati karena racun itu. Zeke mengerutkan kening. Anda ingin meracuni Tuan Queen. Dia orang yang sangat berhati-hati. Kurasa tidak akan mudah melakukan itu. Rosie menjelaskan, dia waspada terhadap orang luar tapi tidak dengan orang-orang di sisinya. Aku telah mengatur penasihatnya, Draco, untuk meracuninya. Draco. Zeke berseru, Draco adalah salah satu anak buahmu. Bab 766. Rosie berkata, apakah menurutmu aku akan membiarkan Tuan Queen dan anak buahnya mendominasi tempat itu tanpa menempatkan beberapa mata-mata di sisinya? Seperti yang diharapkan dari Rosie White. Tidak ada orang biasa yang bisa berpikir sebaik dirimu. Namun, jangan repot-repot meracuninya. Aku ingin menjatuhkannya dengan cara yang benar. Rosie mencibir. Dia tidak percaya bahwa Zeke mampu mengalahkan Tuan Queen. Dia memiliki pengetahuan yang terbatas tentang Zeke, dia hanya tahu bahwa dia memiliki beberapa kemampuan di bidang medis. Meskipun dia tampak seperti seseorang yang unik dengan beberapa kemampuan, dia bukanlah orang yang bisa mencapai hal-hal hebat. Rosie tidak tahu bahwa Zeke adalah Marsekal Agung. Dia melanjutkan, juga, Draco telah memberitahuku sebuah rahasia. Tuan Queen berencana untuk membantu John menyelinap ke pangkalan militer tempat Paul Hun berada. Dia berencana untuk mengaktifkan racun dalam diri John dan membunuhnya. Zeke mengerutkan alisnya. Mengapa Tuan Queen satu tim dengan John? Mungkinkah Queen juga salah satu anak buah bos? Kedengarannya masuk akal. Terima kasih, Rosie. Informasi ini sangat penting bagiku. Rosie mengingatkan, ingat. Jika kamu mati di arena, aku akan mencabik-cabik mayatmu dan memberikannya kepada anjing. Klik. Rosie mengakhiri panggilannya. Zeke tenggelam dalam pikirannya.
Selama ini, John telah menjadi kehadiran yang menjengkelkan bagi Zeke karena dialah satu-satunya yang bisa mengaktifkan racun dalam diri Paul. Ini adalah kesempatan baginya untuk menyingkirkan ancaman seperti John. Tapi siapa yang harus saya kirim untuk menyingkirkannya? Lone Wolf dan Soul Wolf memiliki peran penting di militer. Mereka sibuk, dan Zeke tidak mungkin membuang waktu mereka. The Ferryman of the Dead sedang menjadi pusat perhatian sekarang, jadi akan terlalu menarik untuk mengirim mereka ke sana. Hudson. Hudson adalah kandidat terbaik. Hudson adalah pria biasa. Tidak ada yang tahu hubungannya dengan dia, dan tidak ada yang akan memperhatikannya. Saat itu, Zeke segera menelepon Hudson dan menjelaskan situasinya kepadanya. Hudson menjawab tanpa berpikir dua kali, tidak masalah. Ini adalah misi pertama saya, jadi saya jamin saya akan menanganinya dengan cermat. Aku akan menunggu kabar baikmu, Zeke tertawa. Segera, dia mencapai arena tinju bawah tanah. Arena itu ramai, berkabut dengan asap rokok, dan berisik dengan suara dari pengeras suara. Perhatian Zeke tertarik oleh sebuah meja. Kerumunan mengelilingi meja saat mereka membuat taruhan mereka. Zeke berjalan mendekat untuk mengintip, dan dia menyadari bahwa semua orang bertaruh pada kemenangan Tuan Quinn. Hanya ada satu orang yang bertaruh padanya dengan 100.000. Zeke tersenyum. Jarang bagi seseorang untuk bertaruh pada saya. Siapapun itu akan menjadi jutawan hari ini. Dia bertanya dengan rasa ingin tahu, aku ingin tahu siapa yang bertaruh untukku. Tatapan semua orang beralih ke Zeke, dan mereka mulai mengejek. Haha. Tuan Williams ada di sini. Apakah Anda mempekerjakan seseorang untuk bertaruh pada Anda? Tuan Williams, tolong ikuti saran saya. Taruhan Anda pada Tuan Quinn. Dengan begitu, Anda bisa mendapatkan banyak uang sebelum mati. Tuan Williams, Anda terlalu ceroboh. Bagaimana Anda bisa menerima tantangan Tuan Quinn? Apakah menurut Anda gelarnya sebagai orang nomor 2 di rahasia adalah lelucon? Pemuda ini terlalu sombong untuk kebaikannya sendiri, dan dia harus diberi pelajaran. Namun, pelajaran ini terlalu keras. Dia harus membayar dengan nyawanya. Mengabaikan kerumunan, Zeke mengeluarkan kartu kredit dan meletakkannya di atas meja. Aku bertaruh pada diriku sendiri. 100 juta. Kerumunan kehilangan kata-kata. Pemuda ini terlalu percaya diri. Tidak. Dia terlalu sombong. Apakah Anda pikir Anda punya terlalu banyak uang? Mengapa Anda mencoba untuk kehilangan mereka bahkan sebelum Anda mati? Zeke berjalan pergi dan mulai menyapukan pandangannya ke kerumunan. Segera, dia menemukan Draco. Jika dia melakukannya dengan benar, orang yang bertaruh padanya adalah Draco. Dia menatap Draco, mengisyaratkan dia untuk mengikutinya. Bab 767. Draco tersenyum pahit dan mengikutinya dari kejauhan. Dia baru mengetahui bahwa Zeke dan bosnya yang sebenarnya, Rossi, adalah kenalan. Terlebih lagi, Rossi telah memintanya untuk meracuni Tuan Quinn untuk melindunginya. Pemuda ini agak canggih. Zeke membawanya ke kamar kecil. Setelah memastikan tidak ada orang di sekitar, dia bertanya, apakah Anda sudah meracuni Tuan Quinn? Draco menggelengkan kepalanya. Belum ada kesempatan. Hanya akan ada satu saat Tuan Quinn masuk ke ring. Zeke mengangguk lalu melihat ke tempat di belakangnya dengan heran. Rossi, kenapa kamu di sini? Draco buru-buru berbalik untuk melihat, tapi tidak ada seorang pun di belakangnya. Tanpa ragu, Zeke memotong lehernya. Mata Draco berputar dan dia pingsan. Zeke membuang Draco ke ruang utilitas dan menguncinya. Dia mencibir, mengapa saya perlu meracuni gangguan kecil? Kalian semua memandang rendah saya. Dia kemudian berjalan ke baskom untuk mencuci tangannya. Namun, dia tidak menyangka akan bertemu Mia di sana. Ketika Mia melihat Zeke, dia panik. Matanya melihat kemana-mana kecuali ke arahnya. Zeke mengerutkan alisnya. Mia, kenapa kamu di sini? Dia bergumam, aku di sini untuk melihat apa yang terjadi. Zeke bertanya, itu saja. Mia mengangguk cepat. Ya. Zeke memandangnya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kemudian, dia dengan cepat mengeluarkan selembar kertas dari sakunya. Apa ini? Warna terkuras dari wajah Mia saat dia mencoba merebut kembali kertas itu. Kembalikan padaku sekarang.
Dengan satu tangan menghentikan Mia, Zeke membuka lipatan kertas itu dengan tangan lainnya. Itu adalah kontrak perbudakan. Di kontrak itu tertulis, jika Tuan Queen mengampuni nyawa Zeke Williams, aku akan melayani Tuan Queen sampai akhir hidupku. Jelas sekali apa yang Mia coba lakukan. Kemudian, ketika Zeke berada di ambang kematian, dia akan menggunakan kontrak ini untuk menyelamatkan hidupnya. Seketika, Zeke mengeluarkan korek apinya dan membakar kontraknya. Kamu gadis bodoh, bukankah kamu sedikit terlalu bodoh? Jangan khawatir tentang aku. Yang sekarat hari ini adalah Tuan Queen, bukan aku. Kembali ke tempat dudukmu. Ambil foto pose kerenku nanti sebagai souvenir. Zeke baru saja pergi ketika Mia mengeluarkan kontrak perbudakan lain dari sakunya. Mengetahui bahwa Zeke tidak akan menyetujui rencananya, dia telah menyiapkan dua salinan kontrak yang sama. Matanya memerah saat dia melihat sosok Zeke yang mundur. Tuan Williams, saya tidak bisa menjadi istri Anda dalam hidup ini, tetapi saya akan memastikan bahwa Anda akan aman dan saya akan menjaga diri saya tetap utuh untuk Anda. Dia telah membuat keputusan. Setelah menjual dirinya kepada Tuan Queen, dia akan mengakhiri hidupnya sendiri. Dia tidak akan pernah membiarkan dia menyentuhnya. Sekarang, para penambang kematian telah tiba, dan mereka menemukannya. Zeke, pergi dan istirahatlah di belakang panggung. Oke. Dengan itu, mereka bertiga pergi ke belakang panggung. Dengan tatapan meminta maaf, keduanya berkata kepadanya, Zeke, kami terlalu lemah. Itu sebabnya Anda harus berurusan dengan Tuan Queen secara pribadi. Kami merasa bersalah tentang hal ini. Zeke menepuk bahu mereka. Tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri. Kalian sudah sangat mengesankan untuk menjadi cakap ini di usia yang begitu muda. Aku yakin ketika kamu berada di sekitar usia Tuan Queen, kamu akan lebih kuat darinya. Keduanya mengangguk dengan sungguh-sungguh. Zeke, jangan khawatir, kami akan melakukan yang terbaik. Saat itu, sorakan datang dari luar. Selamat datang, Tuan Queen. Segera, Tuan Queen memasuki ruangan bersama Zakari dan Sim. Ini adalah pertama kalinya keduanya bertemu. Itu adalah pertemuan dua pria kuat, dan suasananya tegang. Bab 768. Tuan Queen memandang Zeke dari ujung kepala sampai ujung kaki sebelum berkata, anak muda, suatu kehormatan bagimu untuk mati di tanganku. Tentu saja, kamu mendapatkan ini dengan kemampuanmu, dan itu sendiri memenangkan rasa hormatku. Itu mengapa, setelah kamu mati, aku akan memberimu pemakaman yang terhormat. Zeke menjawab dengan nada tenang, maafkan aku. Aku orang kecil. Ketika kamu mati, aku tidak akan memberimu pemakaman yang terhormat. Tuan Queen sangat marah setelah mendengar itu. Kata-kata yang mengerikan. Kamu akan segera mengetahui apa konsekuensi dari melintasi master. Kemudian, dia pergi untuk beristirahat di ruang pribadinya. Zakari mengancam, Williams, kembalikan 10 miliar itu padaku sekarang. Jika kamu melakukannya, mungkin aku akan meminta Tuan Queen untuk meninggalkan tubuhmu dalam keadaan utuh. Sim memelototi Charon dan Haros. Ferryman of the Dead, aku memperingatkanmu sekarang. Kamu akan berada di urutan berikutnya setelah Tuan Queen menyingkirkan Zeke. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Bunuh Zeke sekarang, dan kamu tidak akan dihukum karena kesalahanmu. Keduanya mengamuk saat aura pembunuh memancar dari mereka, beraninya kau mengatakan omong kosong seperti itu di depan Zeke. Kau pasti memiliki keinginan mati. Zakari dan Sim memutar mata mereka ke tiga pria lainnya. Dasar orang bodoh yang keras kepala. Jika itu masalahnya, nikmati saat-saat terakhirmu. Akhirnya, duel dimulai di bawah kesaksian penonton. Tuan rumah pertempuran itu adalah Sim. Dia melangkah ke atas ring dan berteriak, biarkan saya menjelaskan aturan duel ini. Tidak ada aturan. Kedua belah pihak dapat melakukan gerakan apapun. Ini pertarungan sampai mati. Saya mengumumkan bahwa duel telah dimulai. Kedua peserta, silakan masukkan cincinnya. Zeke dan Tuan Queen sama-sama melangkah ke atas panggung. Kerumunan menjadi liar di bagian bawah saat mereka bersorak untuk Tuan Queen dengan keras. Volume mereka keras, dan seolah-olah akan menembus langit-langit. Tidak ada yang hadir berpikir bahwa Zeke akan menang, jadi tidak ada yang bersorak untuknya. Zeke kalah dari Tuan Queen dalam hal kehadiran.
Tuan Kuin melambaikan tangannya, dan kerumunan itu terdiam. Dengan kedua tangan di belakang punggungnya, dia berkata, "Anak muda, bergeraklah. Aku akan membiarkanmu melakukan 3 gerakan di depanku." Zeke bergumam, "Tapi aku akan mengalahkanmu dalam 1 gerakan. Bagaimana aku bisa membuat 3 gerakan? Anda konyol." Tuan Kuin sangat marah setelah provokasinya. "Mati sekarang, bocah." Dengan mengatakan itu, Tuan Kuin menyerbu ke arah Zeke. Zeke diam seperti patung. Tangannya tetap berada di belakang punggungnya, dan dia tidak bergerak untuk menghindari pukulan yang datang. Kerumunan menahan napas. Orang nomor 2 dari rahasia akhirnya bergerak. 1 gerakan ini sudah cukup untuk menghancurkan Zeke. Ketika orang banyak melihat Zeke, mereka menyadari bahwa dia tidak berencana untuk membela diri. Dia harus tahu bahwa dia adalah daging mati. Itu sebabnya dia tidak membela dirinya sendiri. Dia pasti ingin mati dengan lebih nyaman. Saat itu, Mia, yang berada di antara kerumunan mulai berteriak, "Berhenti. Berhenti di sana." Dia tidak mengira Tuan Kuin akan memberikan pukulan fatal sejak awal. Faktanya adalah dia bahkan tidak tahu apakah dia akan berhenti atas permintaannya. Dan tentu saja, dia tidak melakukannya. Saat Zeke mati, Mia akan menjadi hewan tak berdaya yang menunggu untuk disembelih. Dia bahkan tidak punya hak untuk bernegosiasi dengannya. Segera, tinjunya sangat dekat untuk menyentuh dada Zeke, tetapi Zeke tetap diam. Kurangnya reaksinya membuat Tuan Kuin kesal. Dia ingin bermain-main dengan Zeke untuk memamerkan gerakannya, tetapi sepertinya pemuda itu akan mati di detik berikutnya. Sia-sia Zeke hanya bergerak ketika tinju Tuan Kuin menyentuh pakaiannya. Dia memiringkan tubuhnya ke samping, dan tinju Tuan Kuin melewatinya sejauh 1 mm. Pria yang lebih tua memucat. Sungguh reaksi yang cepat dan gerakan yang gesit. Aku telah meremehkan dia. Dia dengan cepat menarik kembali lengannya, berencana untuk melakukan serangan kedua. Hal terakhir yang dia harapkan adalah tinju Zeke menyerang rahang bawahnya. Tanpa waktu untuk menghindarinya, tinju itu mengayun ke atas dan menghantam rahangnya. Bab 769. Bang! Sebuah suara teredam rendah terdengar saat kepala Merkuin terbang. Seperti bola, itu berputar di udara dan akhirnya mendarat di kerumunan. Di tempat di mana kepalanya dulu, darah menyembur keluar seperti air mancur. Tubuhnya bergoyang sebelum jatuh ke lantai, berdarah deras. Kerumunan yang tadinya berisik menjadi hening dalam sekejap. Jika seseorang menjatuhkan pin sekarang, semua orang akan dapat mendengarnya. Mata mereka melihat sekilas antara Zeke dan mayat Tuan Kuin. Kami sedang bermimpi. Kita pasti sedang bermimpi. Apakah kepala Tuan Kuin terbang hanya dengan 1 pukulan? Ini tidak realistis. Namun, darah yang cerah dan tajam terus mengingatkan orang banyak bahwa itu nyata. Ya Tuhan! Seseorang, katakan padaku seberapa kuat pria ini. Dia membunuh Master nomor 2 di rahasia dengan 1 pukulan. Apakah dia lebih kuat dari Master Top? Tidak. Dia bukan manusia tapi iblis. Kerumunan mengamuk, dan mereka berteriak saat mereka berlari keluar dari arena. Dia iblis. Lari. Iblis ada di antara kita. Zeke melirik Charon dan Haros. Keduanya dengan cepat memblokir pintu keluar. Zeke berkata dengan nada yang sangat dingin, "Tetap di sana. Tak seorang pun dari kalian diizinkan pergi tanpa izinku." Tidak ada yang berani untuk tidak mematuhi kata-kata yang diucapkan oleh iblis. Jadi mereka semua berhenti tepat di tempat mereka berada. Orang-orang yang kurang berani bahkan mulai menangis. Namun, isak tangis mereka tidak terdengar karena mereka takut menarik perhatian iblis. Mengapa iblis menahan kita di sini? Apakah dia akan membunuh kita semua? Semua orang tidak ragu bahwa dia akan melakukan itu. Zeke melihat ke meja taruhan. Sebelum Anda pergi, tolong atur taruhannya. Bisakah saya tahu berapa banyak yang saya dapatkan? Keheningan terjadi. Bahkan iblis pun terobsesi dengan uang. Suara staf bergetar. T300 juta. Bagus sekali, Zeke tertawa. Kamu berbaring di tempat tidur yang kamu buat. Aku tidak akan mengambil lebih dari apa yang telah aku menangkan, tapi tentu saja, kamu tidak bisa mengambil kembali apa yang telah hilang. Apakah ada yang berani berhutang pada iblis?
Itu tidak mungkin. Kerumunan bergegas untuk mengubah uang mereka dalam taruhan. Baik Zakari dan Sim sama-sama hancur. Tuan Quinn, yang merupakan tameng mereka, sudah mati. Mereka kemungkinan besar berada di urutan berikutnya sebagai target. Zakari adalah orang pertama yang sadar kembali. Dia bergegas menaiki ring dan berlutut di depan Zeke. Tuan Williams, saya, Gavin Zakari, akan melayani Anda dengan baik tanpa sepatah kata pun keluhan. Sim cepat mengikuti karena dia juga bergegas naik ke atas panggung untuk berlutut. Tuan Williams, saya, Sim Owens, bersedia mengikuti Anda dalam suka dan duka. Saat itulah sisanya kembali ke akal sehat mereka. Sekarang setelah Tuan Quinn meninggal, tidak ada tokoh terkemuka di East End. 3 jenderal utama di bawah Tuan Quinn telah bersumpah setia kepada Zeke. Sekarang, Zeke adalah orang yang memiliki kendali atas kekayaan, kekuasaan, dan kehidupan East End. Dia adalah Tuan Quinn berikutnya tetapi dia bahkan lebih kuat dari Tuan Quinn. Dia mampu menjadi Raja East End berikutnya. Kerumunan berlutut dan menyatakan, Tuan Williams, tolong pimpin kami mulai sekarang. Zeke melirik kerumunan dan mengejek, aku tidak tertarik dengan negara bagian kecil seperti East End. Semua orang membeku. East End adalah negara bagian terbesar, dan terletak di tempat terbaik dan dekat dengan ibu kota rahasia, Ateville. East End adalah negara bagian terbesar kedua untuk perdagangan dan politik. Seberapa serakah Zeke jika dia tidak tertarik pada negara besar seperti ini? Zeke berkata, lakukan apapun yang seharusnya kamu lakukan. Itu tidak ada hubungannya denganku. Namun, jika kamu mencoba mengambil tulang denganku lagi, jangan salahkan aku atas tindakan kejamku. Menggigil turun ke punggung mereka. Kami tidak akan berani. Bab 770. Zeke melanjutkan, saya suka menjadi rendah hati. Saya tidak ingin orang lain tahu bahwa sayalah yang membunuh Tuan Quinn. Jika ada yang bertanya kepada Anda akan mengatakan bahwa dia meninggal karena keracunan, dan aku memenangkan pertarungan tanpa bergerak. Kerumunan berjanji, tentu. Zeke tidak ingin bos mengetahui kemampuannya yang sebenarnya. Kalau tidak, orang itu tidak akan mengejarnya. Jika itu terjadi, dia tidak akan bisa benar-benar mencabut semuanya. Di ruang utilitas, Draco akhirnya terbangun. Dia linglung untuk waktu yang lama sebelum dia menenangkan diri. Kotoran. Dia mengutuk pelan dan dia berdiri dan hendak melarikan diri. Sayangnya, pintunya terlalu kuat sehingga tidak mungkin dia bisa keluar dari sana. Dia segera mengeluarkan ponselnya untuk melihat waktu. Ketika dia melihatnya, dia kehilangan semua harapan. Sudah 10 menit sejak duel dimulai. Sekarang, Zeke pasti sudah mati. Rencananya telah gagal. Dengan tangan gemetar, dia memanggil Rossi. Pemimpin, saya telah gagal dalam misi. Zeke telah mengunci saya di ruang utilitas, dan saya tidak mendapatkan kesempatan untuk meracuni Tuan Quinn. Zeke sudah mati. Apa? Ketika Rossi, yang berada di luar arena, mendengar berita itu, dia menjatuhkan ponselnya karena tangannya mengendur karena shock. Dia telah menunggu 7 tahun untuk Zeke. Tepat ketika dia akhirnya menemukannya, dia meninggal sebelum dia bahkan bisa bertemu dengannya. Bajingan. Bajingan. Quinn, beraninya kau membunuh pria yang kucintai. Aku akan membunuhmu bahkan jika seluruh organisasi pembunuh Necromancer runtuh. Dengan itu, dia melaju dengan mobilnya. Rossi berencana untuk mengumpulkan anggota organisasi pembunuh Necromancer untuk membalas dendam atas Zeke. Saat mengemudi, sudut matanya terasa lembab. Dia mengulurkan tangan untuk menyeka matanya dan menyadari bahwa itu adalah air mata. Apa ini? Apakah ini? Air mata. Aku menangis. Mentornya pernah memperingatkannya bahwa seorang pembunuh tidak boleh memiliki emosi. Saat seorang pembunuh menangis, itu adalah akhir dari karir sang pembunuh. Itu sebabnya dia tidak pernah menangis sepanjang hidupnya. Dia tidak menyangka air matanya jatuh untuk Zeke hari ini. Saat itulah dia menyadari bahwa dia sangat peduli pada Zeke. Zeke tidak menyia-nyiakan waktunya lagi di arena tinju sehingga dia pergi bersama Zakari. Henry pergi mencari masalah dengan Lacey. Meskipun Lacey menyuruh Hadley menjaganya, Zeke masih khawatir. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk membawa Zakari. Dia akan membiarkan yang terakhir mematahkan kaki anak baptisnya dengan tangannya sendiri.
Ini akan memastikan bahwa Henry tidak akan mencoba sesuatu yang lucu di masa depan. Setelah keluar dari arena, Zeke melihat sekeliling namun tidak melihat mobil Rossi. Dia menghela nafas, apa yang terjadi dengan bertemu denganku ketika aku keluar dari arena hidup-hidup? Semua wanita adalah pembohong. Dan aku berpikir untuk mengatakan padanya bahwa aku punya istri untuk menghentikannya dari merindukan. Sepertinya aku harus melakukannya. Lakukan itu lain kali. Aku akan pergi ke Rivermouth untuk mencari Lacey dulu. Dalam perjalanan ke Rivermouth, Henry menemukan sesuatu yang membuatnya bersemangat. Lacey dan Zeke belum mendaftar. Sekarang, segalanya akan lebih mudah baginya. Selama dia mendapatkan daftar rumah tangga Lacey, dia bisa memaksanya untuk menikah dengannya. Dengan begitu, Lacey akan menjadi miliknya. Ketika itu terjadi, dia bisa melakukan apa saja yang dia suka, dan hukum akan berpihak padanya. Zeke akan menjadi roda ketiga. Memikirkannya sangat membuatnya bersemangat. Dia akan pergi ke rumah orang tua Lacey untuk mencuri daftar rumah tangganya terlebih dahulu. Kemudian, dia akan meminta bantuan dari staf di balai kota untuk pergi ke kantor Linton Group untuk mendaftarkan pernikahan di tempat. Ini adalah pernikahan pertama mereka, jadi dia harus membuatnya megah. Dia akan mengundang beberapa kerabatnya untuk menyaksikan pendaftaran. Daniel dan Hannah bukanlah pilihan yang baik karena mereka mencintai Zeke, dan mereka tidak akan menyetujui Lacey menikah dengannya. Butuh upaya besar baginya untuk menyelidiki anggota keluarga Lacey yang lain. Akhirnya, dia mengetahui bahwa keluarga Hinton di Rivermouth adalah keluarga utama Lacey.